Bebaskan aku kembali. Orangnya mana? Aku kembali. Syukurlah, harta miliaranku masih ada. Tak disangka, kelaparan zaman dulu seperti ini. Pemilik asli pasti mati kelaparan, kan? Tahun ke-6 Dinasti Wu, kekeringan hebat. Bangsa Baba Serbu Gerbang Baishan. Korupsi di dalam istana, tak ada pangan bencana, dan tak ada bala bantuan. Rakyat di kota perbatasan mati kelaparan dan sakit, bahkan saling memakan anak. Kembalikan anakku. Saya istri jenderal, bukan mata-mata. Bebaskan aku. Ada orang di sana? Ini di mana? Permainan peran? Ada orang? Adakah yang mau membebaskanku? Hematlah tenagamu. Siapa? Kini bangsa barbar menyerbu, dan perbatasan dilanda kekeringan. 7 tahun lalu penjara tak punya bahan makanan. Jika ingin hidup lebih lama, hematlah tenagamu. Perbatasan barbar. Ayah, Mayor, dalam hidup ini, hanya ingin menikah dengan Zhan Beicheng. ayah. Ayah akan mohon pada kaisar untuk menganugerahi pernikahan. Baik, Putraku Beicheng menjaga perbatasan dari musuh. Tidak bisa lepas. Jika kau benar-benar ingin menikah ke rumah jenderal kami, maka nikahlah dengan ayam ini. dia tidak datang ke ibu kota. Aku akan membawa yang mulia, tanda pengenal dari kaisar, pergi ke perbatasan menemuinya. Siapaku? Berani sekali, aku istri jenderal. Buang-buang waktu bicara dengannya. Serahkan pada jenderal untuk diadili. Aku hanya ingin main game. Bagaimana aku bisa masuk ke karakter pendukung wanita yang terobsesi cinta? Bagaimana dengan harta miliaranku? Ada orang di sana? Ada orang? Lumbung di kamp militer sudah kosong. Pemerintah kerajaan belum mengirim. Kota ini sepertinya tak bisa dipertahankan. Cepat, 2 pemuda. Mau dibawa kemana aku? Jenderal ingin bertemu denganmu. Jenderal. Suami kebetulan milikku. Katakan, kenapa kau di sini? Aura membunuh ini menakutkan sekali. Dia memang tidak suka pernikahan ini. Jika aku mengakui identitasku, mungkin aku akan mati lebih cepat. Saya hanya kebetulan lewat, dan ditangkap oleh kalian berdua. Omong kosong, kau jelas-jelas menjulurkan lehermu untuk mengintai informasi. Gendral, Orang ini mungkin Mata-Mata Bonsa Barbar, karena tidak mau bicara. serait Keluar Dan Pongal. Tidak, tidak, tidak. Aku bukan orang itu. Aku ingin kembali. Bebaskan aku kembali. Orangnya mana? Aku kembali. Syukurlah, harta miliaranku masih ada. Tak disangka, kelaparan zaman dulu seperti ini. Pemilik asli pasti mati kelaparan, kan? Cepat pesan makanan online. Baru pesan sudah sampai. Aku harus kembali. Siapa sebenarnya dirimu? Mengapa kau menghilang begitu saja? Bagaimana aku tak bisa kembali? Jika tak mengaku sekarang, jenderal ini kan mencicipi daging monster seperti ingin tahu rasanya. Tidak, tidak, tidak. Jenderal, ada kabar buruk. Ada surat dari ibu kota. Nyonya Jenderal kabur sendiri. Dia datang ke perbatasan. Bodoh dan gegabah. Saat aku kembali ke kota, kita akan bercerai. Lain kali kutemui dia, akan kuusir saja. Baik, sepertinya keputusanku menyembunyikan identitas. Tentara tak makan 7 hari, banyak yang pingsan kelaparan. Beberapa tentara mulai rusuh. Apa yang jenderal lakukan? Hei, aku bisa sediakan pangan. Nasi putih bersih. Tolong jangan bunuh aku. Selama wabah ini, aku simpan banyak pangan. Jika kupindahkan kemari, cukup untuk menyelamatkan nyawa. Kulit dan akar pohon di sini sudah habis tergali. Bagaimana mungkin masih ada? Aku sungguh punya. Berapapun yang kalian mau. Sekarang kemarau panjang, kas negara pun kosong. Dari mana panganmu? Aku meminjam dari Dewa Langit. Berani mempermainkan jenderal, kau cari mati. Aku tidak. Baru saja aku dipanggil Dewa. Tak percaya, tanyalah jenderal. Tadi, dia memang menghilang 2 kali. Pasti sihir. Jenderal, jangan terpedia. Jenderal, Coba saja, siapa tahu berhasil. Marikoba.
Sekarang, di hadapanku, ubah pangan jadi nyata lagi. Baiklah. Langit bumi, dengarlah. Tai Shang Lao Jun Tempela. Ayo, ayo, ayo. Ganjil berubah, genap tak berubah. Simbol Lihat Quadrant. Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oksigen. Tolong, izinkan aku bawa beras. Ini demi kesejahteraan rakyat. Baca apa itu? Aku tak mengerti sepatah kata pun. Mantra Sihir. Terdengar begitu misterius. Mana mungkin kami mengerti? Jenderal, kulihat dia feminit. Lebih baik bunuh saja, untuk hindari masalah. Jika dia berbohong, Dia pasti mati. tapi mengapa dia kembali, Jenderal? Aku tak mengerti. Kakak, Jenderal sudah beri kau kesempatan. Seret dia, penggal. Tunggu. Beri aku waktu. Aku pasti bisa siapkan pangan. Masih berani membantah? Hei Tai. Beras? Benar-benar beras. Ada beras sungguhan. Aku yang sediakan. Ini beras sungguhan, kualitasnya pun bagus. Tentara kita terselamatkan, benteng Beishan terselamatkan. Terselamatkan. Terima kasih, Peri, atas pangan. Terimakazi. Peri. Ini hal sepele. Bangun, bangun. Anak muda, siapa namamu? Kalian bisa panggil aku Lei Feng. Lei Feng, si sepat kilat, gerak secepat angin, nama yang bagus. Kekira dia menekatkan. Kenapa terlihat begitu? Sedikit linglung. Kakak Lei, saya akan mengadakan perjamuan malam ini. Pertama, untuk menyambut. Kedua, untuk meminta maaf pada. Maukah kau hadir? Boleh, boleh. Kalau begitu, saya akan kirim orang mengatur kepulanganmu. Kalian berdua, jaga kakak Lei baik-baik. Kejadian hari ini, jangan sampai bocor sedikit pun. Siap. Dadah. Bagaimana pendapat kalian tentang kejadian ini? Zimei takut dia adalah makhluk gaib. Bisa melukai jenderal. Jika orang ini bisa jadi bagian kita, sangat berguna. Yang ditakutkan adalah, dia bukan orang kita. Mari lihat perjamuan malam ini dulu. Pertama, beras ini, kirim ke dapur untuk tambahan lauk camp militer. Baiklah. Kenapa air ini begitu tidak enak? Di camp militer kuno ini, kondisinya begitu sederhana. Tuan, Siapa yang bicara padaku? Tuan. Apakah kau yang bicara padaku? Benar, aku aslinya adalah artefak kuno, Sebastian. Setelah diaktifkan oleh Anda, bisa melakukan perjalanan waktu. Kalau begitu, bisakah kau antar aku pulang? Saat ini hanya bisa mengirim barang. Jika Anda bisa mengumpulkan 100.000 jasa, memulihkan energiku, aku bisa mengantarmu pulang. Beras yang baru saja kau donasikan, memberimu 50 poin jasa. Ini, aku harus mengumpulkannya sampai entah kapan. Namun, seberat apapun harus kulakukan. Tempat ini benar-benar tidak layak huni. Sudah berapa lama aku tidak mandi? Anak muda, Baik. bisakah kau ambilkan air untukku? Aku ingin mandi. Onda Tidak Tahu. Saat ini sedang kekeringan besar. Saya khawatir tidak ada air. Aku punya. Cari beberapa tempat kosong. Belikan aku beberapa gentong besar. Pergilah. Baik. Nyalakan keran di villa. Kirimkan airnya ke sini. Cepat, cepat. Jasa bertambah 5. R. Tolong rebuskan air panas untukku. Tidak bisa. Saya harus melapor ke jenderal. R. Jenderal, airnya terasa manis. Cepat ambil wadah untuk menampungnya. Baik. Kakak Lei di mana sekarang? Dia sedang mencuci di tenda. Mandi. Kakak Lei. Lei. Ternyata kau wanita. Kapan aku pernah bilang, aku ini laki-laki? Seorang wanita nekat masuk militer, bisa dihukum mati. Bagaimana bisa kau begitu gegabah? Bukankah Wakil Jenderal Fang juga wanita? Dia bisa, kenapa aku tidak? Wakil Jenderal Fang berasal dari keluarga militer. Bagaimana mungkin dia disamakan denganmu? Aku baru saja mencarikan beras untuk kalian. Jenderal benar-benar mau begini? Berbalik muka tidak mengakui? Aku. Kau benar-benar mau denganku? Berbicara seperti ini? Aku tunggu kau di luar. Saya harus tetap di camp militer. Tidak ada cara yang lebih cepat dari ini. Tempat untuk mengumpulkan pahala.
Saya tidak. Saya bukan orang ini. Saya mau kembali. Dia barusan seharusnya. Tidak melihat apa kan? Dia suamiku. Lalu kenapa jika dia melihatnya? Suatu hari nanti, aku akan mengamatinya. Tubuh jenderal itu pasti bagus kan? Jenderal. Ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Apakah jenderal akan mengusirku atau membunuhku? Kau meminjam air dan persediaan, meredakan kekhawatiran hatiku. Mana mungkin aku membunuh? Sekarang perang sering kacau. Kau tinggal di kota, aku bisa melindungimu. Tunggu sampai perang reda. Kau boleh pergi kemana saja. Kalau begitu, terima kasih jenderal. Aku juga akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu jenderal. Itu bagus sekali. Di dalam kota hanya ada sumur tua, dan airnya sepat dan pahit. Jadi saya datang kali ini untuk membicarakan pinjaman air. Ternyata kekeringan sampai begini. Begini, kau cari tempat yang bisa menampung air. Aku akan meminjam air. Kalau begitu, Beicheng berterima kasih. Bolehkah saya tahu namamu, Nona? Jenderal bisa panggil aku Xiao Qi. Xiao Cheng. Ya, Bai Cheng, atas nama seluruh rakyat di dalam kota. Terima kasih, Nona. Anda terlalu sopan. Hei tai. Pinggangnya begitu ramping. Jenderal, kami punya air. Dasar jalan. Berani menggoda jenderal. Wakil Jenderal Fang, kau gila? Jenderal. Dia itu Bansi. Monster. Pasti datang untuk mencelakaimu. Jika ingin mencelakaiku, biarkan kami mati kehausan atau kelaparan. Mengapa harus pinjam air dan pangan? Kau seorang wanita. Ya, saya perempuan. Tapi makanan dan air yang kupinjam, itu benar. Aku tidak berniat menipu kalian. Maka kau pasti ingin merencanakan sesuatu yang lebih besar. Jenderal, bencana ini tidak boleh dibiarkan. Bukan karena cara berpikirmu. Mengapa begitu gelap? Jenderal, kau tidak akan karena hayalannya membantai orang tak bersalah kan? Jenderal. Kakap. Wakil Jenderal Fang, kemana ketenanganmu yang dulu? Xiao Qing, jangan khawatir. Janji ku berlaku. Jalan. Hanya aku yang bisa. Pantas mendampingi jenderal. Jenderal. Rakyat di kota dengar ada makanan di tentara. Datang untuk merebut makanan. APA. Tidak ada makanan di tentara. Ini bukan tempat kalian untuk membuat keributan. Cepat mundur sekarang. Main dure. Jenderal datang. Jelas ada makanan di tentara. Mengapa tidak dibagikan untuk rakyat kami? Benar. Mengapa tidak beri kami makanan? Dibilang tidak ada. Ya tidak ada. Siapa yang membuat onar akan Ani, mati cepat atau lambat, tetap mati. Jenderal tidak beri kami makanan, maka kami akan merampoknya. Benar. Jika kita akan mati, lebih baik mati kenyang. Ya, rampok, 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 rampok. Ada yang terbunuh. Siapapun yang menerobos kamp tentara, inilah akibat. Jenderal, tidak apa-apa jika saya mati. Tapi cucu saya yang berumur 3 tahun, dia baru 3 tahun. Jenderal, tolong beri kami sedikit makanan. Ayah memakan kakak, dia akan memakan aku. Jenderal, selamatkan aku. Beras pinjaman harus diberikan ke barak dulu. Jika tidak, kota akan jatuh. Seluruh kota celaka. Maaf, saya tidak mampu. Saudara sekalian, tentara punya beras. Jenderal, sebentar lagi akan dibagikan beras untuk semua. Benarkah? Xiao Qing, beras bawaanmu kurang. Mengapa kau keluarkan beras? Jenderal, jangan keluarkan beras. Apa kami akan diberi atau tidak? Bagikan berasnya. Jangan bilang kita ditipu. Iya, benar sekali. Rakyat pengacau ini, Zimei, usir saja mereka. Tidak bisa, mereka sudah cukup kasihan. Jangan khawatir, aku sudah. Sifat belas kasihan wanita, kau sama sekali tak paham. Kesulitan jenderal, mohon jenderal memberi perintah. Agar Zimei tangkap Hengkok. Jenderal, beras datang. Semua, cepat lihat berasnya. Benar ada beras. Bagus kita tidak ditipu. Ahli strategi Leo, bagaimana kau bisa sembrono dengannya? Wakil Jenderal Fang, tak perlu cemas. Jenderal, Nona Xiao Qing meminjam dari dewa 1 juta jin beras. Untung aku bisa pesan via ponsel. Beli beras. Jika tidak, lubang besar ini benar-benar tidak akan terisi. Sampaikan perintahku. Siapkan panci masak bubur. Seluruh warga antre 1 mangkuk per orang. Bagus sekali. Bagus sekali. Kita selama. Terima kasih. Jenderal. Kalian tak perlu berterima kasih. Kalau mau berterima kasihlah pada wanita Itayala yang bawakan berasnya. Orangnya cantik dan memberi kita beras. Pasti tiap hari, kan? Terima kasih, Peri. Sama-sama, bangunlah. Benar ada beras. Aku harus cepat lapor.
Sang penyihir ini pasti pakai ilmu sihir. Aku tak percaya dia bisa terus pinjam beras. Hanya 1 juta jin beras. Takkan bertahan lama. Kau terlalu cepat senang. Siapa bilang hanya 1 juta jin? Ini tidak hanya untuk penduduk di dalam kota, agar semua orang makan enak dan kenyang. Yang terpenting, tidak ada batasan. Xiao Cheng, kamu adalah penyelamat seluruh dinasti Wu. Memilikimu adalah keberuntunganku. Dan keberuntungan dinasti Wu, Anda terlalu baik. Ini semua adalah tugas saya. Saya juga ingin mengumpulkan pahala untuk pulang. Jenderal, ada masalah, seorang pengintai melapor. Tentara barbar 500.000 menyerang. APA. Tetangga Jam. Aku akan merebut seluruh benteng Beishan. Merebut benteng Beishan. Merebut benteng Beishan. Serang. Kenapa begitu tiba-tiba? Mungkinkah kabar soal gandum di dalam kota sudah tersebar? Pasukan musuh berjumlah 500.000. Sementara kita hanya punya 300.000. Jenderal, kita pasti kalah perang ini. Penasehat Liao, segera kirim orang membawa pesan. Minta bantuan dari pasukan keluarga Cheng. Baik. Dango perintah. Seluruh pasukan, bertahan. Cepat, gerbang kota tak bisa bertahan lagi. Ayo cepat, lebih cepat. Mereka hanya berencana membawa ini. Herleighton Yusang untuk berperang. Tidak mungkin, ini pasti akan kalah. Kalau saja bisa membantu mereka sedikit, bisa dapat banyak pahala. Menang lawan jumlah besar. Hanya bisa begini. Se rend. Tembak. Jenderal, kita hampir tak bisa bertahan. Apakah pasukan keluarga Cheng sudah balas? Prajurit pengantar pesan itu pergi dan tak pernah kembali. Jean Beiqing. Kurirmu ada di sini. Pasukan keluarga Cheng takkan datang. Hih, dasar manis. Jenderal kami tidak akan melepaskan. Jean Beiqing, jika kau menyerah, aku akan memberimu jabatan jenderal besar suku barbar. Jika tidak, pasukan 500.000 kami akan menghancurkan seluruh benteng Beishan. Pasukan keluarga Jan takkan tunduk. Bodoh. Seluruh pasukan, dengar perintah. Siapa yang berhasil mengambil kepala Zhan Beicheng akan diberi hadiah 50 keping emas. Serpu. Maju. Seerang. Apa ini? Api dari langit? Xiao Cheng. Ini namanya granat. Yendro, mau coba? Inilah benda sakti pinjamanmu? Di zaman ini, kamu menyebutnya benda sakti, tidak berlebihan untuk dicoba. Kakiku. Mundur. Cepat mundur. Pasukan barbare main dure. Kita menang. Kita menang. Ayah ibu, kami tidak mati. Kita semua menang. Ini Pri Xiao Qing, benda ajaib yang dibawanya menyelamatkan kami. Terimakazi. Peri. Terimakazi. Peri. Telah menyelamatkan kami. Tidak apa-apa, cepat bangkit. Pahala bertambah 1000. Yendrel, perlukah menghitung orang dan perbekalan? Pasukan barbar akan pulih. Pasti akan menyerang kita. Xiao Cheng, nanti aku akan mencarimu. Ayo. Baik. Kota ini belum bisa menghadapi keributan lagi. Kita harus memikirkan cara. Agar pasukan barbar itu tidak berani menyerang. Xiao Cheng.
Itu, jangan salah paham. Aku melihatmu tertidur, jadi kupikir, di ranjang akan lebih nyaman. Terima kasih, Jenderal. Jenderal, saya punya cara. Agar pasukan barbar dalam waktu singkat, tidak bisa menyerang kota. Xiao Cheng, maksudmu meriam granat itu? Bukan. Malam ini kita lakukan serangan udara. Apakah semuanya siap? Siap. Banda Baini, Api dari langit datang lagi. Strategis Liao, kau letakkan petasan di udara. Aku yang akan menyalakannya. Baik. Xiao Cheng, aku menemukan lokasi, gudang pangan. Baik, aku segera ke sana. Cepat padamkan api. Cepat padamkan api. Zhan Beiqing. Berselang. Peri King. Siasatmu jitu, Liao sungguh mengagumi. Saya bersulang untukmu. Semua ini hasil kita. Usaha bersama. Berselang. Jenderal, setelah pertempuran ini, suku barbar takkan menyerang lagi. Selamat, Jenderal. Nanti malam kutambahkan selimut. Wakil Jenderal Fang mabuk. Aku antar dia ke tenda. Jenderal, aku masih bisa minum, Jenderal. Jenderal, bagaimana kalau aku antar kamu juga? Jenderal, sudah mabuk sekarang? Pelen, ayo sini. Xiao Cheng, apakah kau begitu dekat dengan setiap pria? Jenderal, kau mabuk. Jenderal, bangunlah, Jenderal. Tolong. Seseorang, tolong, Dadeng. Astaga, bagaimana aku bisa begitu segar? Tiger, dia tidak akan salah paham. Apa yang terjadi Semelang? Apapun yang terjadi, aku harus bertanggung jawab. Xiao King, itu? Tidak terjadi apa semalam. Berhenti, kau keluar dari tenda Jenderal. Sedang apa? Apa yang kau lakukan pada Jenderal? Jenderal badannya besar. Apa yang bisa kulakukan padanya? Peri King, walaupun ada sesuatu. Tak masalah. Jenderal tampan dan berbakat. Peri King secantik bidadari. Kalian memang pasangan serasi. Kan. Siapa suruh kalian bergosip tentang jenderal? Semua, ke lapangan latihan. Kau suruh latihan ekstra. Siapa kau ini? Wakil Jenderal Fang diam saja. Koanya Centurion, Berlaga Kappa. Bagaimana jika aku yang menyuruhmu? Hari ini berani menggosip Jenderal, besok berani menggosip Kaisar. Berapa banyak kepala kalian yang bisa hilang? Pergi. Baik. Kami tidak salah bicara. Mengapa dihukum? Kukira dia cemburu. Pada kecantikan Peri King, lebih berbakat darinya. Apa yang mereka katakan? Lihat aku bereskan mereka. Dia hanya mengandalkan ayahnya, yaitu Jenderal Xuan, untuk jadi wakil jenderal. Qui n'a pas son bon bégi. Mau apa kamu? Apa urusanku? Membangkang atasan. Omong kosong. Mengingat kau berjuang untuk aku masih akan memberimu hidup. Kata mereka aku kalah dari hari ini aku akan bertanding denganmu. Aku tak bisa mengalahkan. Jangan gegabah. Kau kan sangat hebat. Keluarkan semua. Aku sudah mengaku kalah. Apalagi maumu? Sudah kubilang aku takkan bertaruh. Kenapa kau begini? Tidak masuk akal. Lepaskan aku. Di kamp militer, kekerasanlah hukumnya. Bukankah ini pemberian Kaisar saat menikahkan Liontin Giok untuk sang jenderal?
Kau berani mencuri liontin jenderal? Ini liontin Jiaku. Apa yang kau lakukan? Masih membantah? Aku jelas melihatnya sendiri. Salah. Punya jenderal berbentuk naga. Sedangkan ini berbentuk phoenix. Mungkinkah dia istri jenderal? Jika sang jenderal tahu, kau perlakukan aku begini, dia pasti takkan melepaskan. Jika dia memang istri jenderal, maka jenderal dan aku akan... Benar atau salah? Lebih baik bunuh semua saja. Mencuri tapi masih keras kepala. Akan kuadili kau atas nama jenderal. Berhenti. Jenderal, saya... Xiao King, kau baik-baik saja? Tentu saja aku tidak baik-baik saja. Dia tidak membeda-bedakan benar salah. Langsung mengejar dan memukulku. Kau urus dia baik-baik. Apa sebenarnya yang terjadi? Aku hanya ingin berlatih dengannya. Mana ada berlatih seperti itu, langsung datang membawa pisau. Itu karena kecerobohanku. Maaf. Permintaan maafmu cepat sekali. Ada APA? Kau terluka? Sepertinya kulitnya lecet. APA, nanti bisa jadi ada bekas luka? Aku akan membawamu ke tabib sekarang. Tidak ada lagi lain kali. Heitai. Xiao King, Wakil Jenderal Fang, sifatnya memang agak terus terang, membuatmu terluka. Aku akan bicara baik dengannya nanti. Ya, tidak apa-apa. Dia sudah minta maaf. Lagi pula tabib sudah bilang, tidak ada masalah besar. Tubuh, rambut, kulit dari orang tua, apalagi kau seorang perempuan, akan sangat menyedihkan jika membekas. Aku tidak keberatan. Kau akan keberatan perempuan pun. Tentu saja tidak. Apapun dirimu, aku tetap suka. Ya, itu. Aku sudah sampai. Mungkin jenderal, kau juga sebaiknya kembali istirahat. Kalau begitu aku pulang dulu. Ya. Ada yang menyatakan cinta padaku. Atau jangan terlalu dipikir. Berhenti. Wakil Jenderal Fa, ada perlu apa denganku? Apakah kau istri jenderal? Yi Qingmei kan? Istri jenderal apa? Yi Qingmei APA? Kau bicara apa? Bukankah ini liontin giokmu? Kau pura-pura? Ini liontin Jaik Pusaka Kelu Argayi. Kenapa dia mengaitkannya dengan istri sang jenderal? Ini liontin Jiaku. Tapi ini dengan istri jenderal, apa hubungannya? Lagipula, jika aku benar-benar istri jenderal, perlukah aku oleh diganggu seperti ini? Penampilannya yang seperti ini tidak terlihat palsu. Masa dia benar-benar bukan? Ye Qingmei, lalu liontin giok ini, kenapa ada di tangannya? Lalu liontin giok ini dari mana? Dari mana? Tak perlu kau urus. Kembalikan padaku. Tak mau bicara. Berarti ada yang disembunyikan. Sudahlah, setelah aku selidiki jelas, nanti kubongkar semua darimu. Lihat bagaimana kau berkelit nanti. Simpan baik-baik, jangan hilang. Terima kasih peringatannya. Wang Qiang. Wakil Jenderal Fang. Aku mau semua info Ye Qingmei. Cepat. Baik. Cepat ambil embernya. Ayo. Kenapa pagi-pagi begini ramai? Heitai. Apa ini? Kenapa bisa ada begitu banyak? Kite Baker. Pasukan barbar akan membawa kita berisi api ke langit dan terbawa angin ke dalam benteng. Sekarang banyak tempat sudah mulai terbakar. APA. Cepat. Segera pindahkan barang-barang keluar. Yikaruma Runtunanti, Semua hilang. Cepat taruh sini. Cepat. Aduh sakit. Bagaimana bisa begini? Jenderal Peri Xiao King, kalian menjauh sedikit. Tenda camp ini akan runtuh. Sekarang di dalam benteng, adegan seperti ini. Semua karena bajingan itu menjijikan. Demi Pepper Angan. Mereka bisa melakukan apa saja. Setelah api ini padam, aku pasti akan membuat mereka membayar harganya. Padamkan apinya, benar. Gunakan alat pemadam api. Jenderal, Anda kumpulkan semua orang. Untuk berkumpul, kita pakai alat pemadam api. Cepat. Baik, saudara-saudara, lihat. Tarik 1, bidik 2, tekan 3. Apakah sudah hafal semua? Sudah hafal. Berangkat. Jenderal. Pasukan ditemukan di banyak tempat, jejak pasukan barbar. Takutnya mereka menyerang saat kacau. Mereka masih menerbangkan layangan.
Sangat baik. Selanjutnya, juga saatnya mereka benar-benar merasakan rasa pedas yang membakar. Bagaimana di sana? Apakah apinya sudah menyala? Jenderal, jangan khawatir. Hari ini engin bersuputara. Leongan kita. Semua terbawa ke gerbang Beishan. Pasti akan membakar mereka. Tanpa sisa sedikit pun. San Beicheng, bermain strategi denganku. Aku akan mengalahkanmu. Ada apa ini? Mengapa angin bertiup kuaraku? Jenderal, buruk sekali. Angin meniup semua layangan kembali ke perkemahan kita sendiri. Apa? Artefak dewa ini ternyata bisa menciptakan angin sebesar ini, meniup kembali bara apinya. Xiao Cheng, caramu sungguh brilian. Jika tak membalas, itu tidak sopan. Aku juga memberi mereka yang lebih hebat. Cepat pikirkan solusinya untukku. Padamkan apinya. Gendral. Buruk sekali. Jenderal, mereka. Ada APA? Katakan cepat. Benda apakah ini? Mengapa sangat pedas? Kami juga tidak tahu apa ini. Ini berasal dari gerbang Beishan. Mata para prajurit terasa pedih sampai tak bisa terbuka. Apa-apaan ini? Kok bisa pedas begini? Peri Xiaoqing berkata. Ini namanya bom gas air mata. Isinya bubuk cabai dan sejenisnya. Agar pasukan barbar. Benar-benar merasakan pedasnya. Jean Beicheng. Aku akan membunuhmu. Seluruh pasukan. Dengarkan perintah. Yang menyergap di sekitar gerbang Beishan. Serbu masuk. Saya akan menggunakan drone. Temukan lokasi musuh, lalu memberitahu kalian lewat headset. Dan kalian bertugas, cari lokasi pasukan barbar. Akan berbunyi juga. Tembaki mereka kembar. Mengerti? Mengerti. Perangkat. Siap. Tunggu aku kembali. Hati-hati di jalan. Monster yang meledakkan Jenderal, mereka di kanan belakang. 300 meter kiri depan. ...500 meter kanan depan. Di belakang. Menyerah. Kami menyerah. Xiao King, kita menang. Menang. Ayo cepat. Cepat jalan. Cepat. Cepat jalan. Xiao King, aku kembali. Senapan mesin yang kau pinjamkan. Pasukan barbar itu, bahkan tak menyentuh. Yu Zhang Bejuku. Jenderal, semua sudah dihitung. Jumlah tawanan kali ini 5.000. Bagaimana nasib mereka semua? Sementara, atur mereka dulu di pinggiran timur. Untuk tujuan mereka, kita bicarakan besok. Baik. Jenderal. 1.040 orang. 1040 orang. Bukankah kalian punya senjata dan tidak bertarung jarak dekat? Mengapa korban tetap begitu banyak? Semua karena pasukan barbar itu licik, memancing prajurit kita ke dalam perangkap mereka. Mereka menerobos sembarangan, tanpa berpikir. Ini bukan salahmu. Jangan salahkan dirimu. Tampaknya perlengkapan saja tak cukup. Pola pikir juga harus sejalan. Xiao Cheng, lalu, apakah kau punya cara bagus? Aku ingin semua prajurit bisa menjadi jenderal kecil dalam taktik.
Hack, kau belum pernah berperang. Kau juga tidak membaca buku militer. Kau pikir jenderal mudah dilatih. Siapa bilang aku tak baca buku? On War, Kitab 5 Simpson. Mengarang cerita. Lalu seni perang. 36 siasat kau pasti pernah dengar kan? Yang kau sebutkan ini, mungkin buku Dewa-Dewi. Kami sungguh tak pernah dengar. Begitu banyak orang di camp, tak ada yang pernah baca. Kalau kau ajari lagi membaca. Ketika mereka selesai belajar membaca, perang sudah usai. Jenderal hebat sulit dilatih, tapi melatih yang cukup berguna. Saya hanya perlu meja panjang dan setumpuk pasir. Ah, sudahlah, biar ku beritahu pun tak mengerti. Benda APA ini? Peri King kecil. Apa lagi yang kau bawa? Artefak sihir baru? Ini namanya papan pasir. Di atasnya peta Beishan Pass. Hari ini akan kuajar kalian semua cara di papan pasir. Strategi perang. Strategi perang. Kami para prajurit, mana paham strategi perang. Kau mempersulit kami. Kan? Peri King kecil. Kami hanya tahu pedang dan tombak. Apa maksud strategi perang? Kami tak tahu. Benar? Lagi pula, prajurit barbar itu kami tak sanggup menghadapinya. Mana sempat dengar kau di sini membahas strategi perang. Hazard tak berguna untuk strategi perang. Sungguh konyol. Ya, benar, dengan benda dari Peri King. Artefak sihir cukup kan? Ngapain repot-repot? Apa ini merepotkan? Coba saja pasti tahu. Wakil Jenderal Fang berani coba? Apa gunanya teori saja? Jika ingin bertanding, ayo perang sungguhan saja. Baik. Masing-masing punya 10 prajurit. Barak mereka ada di kedua sisi gunung. Yang pertama capai camp lawan, dan ambil benderanya menang. Peluru di senjata, sudah kubah jadi peluru hampa. Yang terkena tembakan, akan tereliminasi. Ada protes? Tidak. Di dalam sini, ada pantauan tanpa titik buta. Semua bisa melihat. Seluruh jalannya pertempuran. Semua unit berangkat. Kau tinggal di sini jaga. Kalian 3 orang, duluan cari jalan. Kalian 3 orang, jaga belakang. Yang lain ikut aku. Jangan tunjukkan ilmu pada musuh. Wakil Jenderal Fang. Tinggalkan aku sendiri menjaga di sini. Kau ditinggal hanya untuk membuat pencitraan saja. Kau pikir mereka bisa menyerang? Ikuti aku. Baik. Apa yang kukatakan tadi? Sudah dengar jelas? Jelas. Ya, baik. Pergi dalam kelompok 3 orang. Baik. Apa yang Peri King kecil lakukan? Dia pemimpinnya. Kenapa tidak memimpin perang? Mala makan bupir di Izana. Apa dia tahu akan kalah? Jadi dia langsung menyerah? Apa rencana Peri King kecil? Apa rencananya? Tenang saja, Xiao King pasti beri kami kejutan. Serang. Wakil Jenderal Fang seperti kata, ada secari kertas. Apa tulisannya? Tidak tahu. Tulisan apa? Tak ku kenal. Kukenal. Cepat lari. Terus bagaimana? Bego, kau sudah mati. Kill Yarsana. Wakil Jenderal Fang, Peri King kecil bilang, ini dari strategi perang. Un dingue musu que j'ai vacant. Mundur ke selatan. Jean Ganmin Lissik Padaku. Keluar sekarang. Ini taktik Pengali Perhatian. Akan kubunuh kalian. Tolon Aku. Tolon Aku. Peri Kecil King Berkata. Ini namanya banyak orang datang membantu. Kita tidak bisa terus begini, lewat jalan pintas. Habisi sarangnya. Baik. Hai teman-teman sekalian, apakah jenderal-jenderal kecil kita telah mengalahkan Fang Zimi dan mereka hingga kalah telak? Astaga. Peri kecil King ternyata begitu hebat tanpa perlu bersusah payah mengalahkan 6 anak buah Wakil Jenderal Fang. Sungguh luar biasa. Teman-teman, merasakan pesona strategi perang? Cepat lihat di belakang Peri kecil King. Selesai, ini Wakil Jenderal Fang. Peri Kessil King akan kalah. Peri kecil King, cepat lihat di belakang. Apa yang ingin kau katakan? Wakil Jenderal Fang datang begitu cepat. Kenapa hanya 3 orang yang datang? Yang lain mana? Apakah mereka tidak mau datang? Mau mati pun masih keras kepala. Cabut benderanya untukku. Memakai banyak trik seperti ini, bukankah akhirnya aku yang menang? Bawa dia pergi, jadikan dia tawanan. Aduh. Ini latihan, pelan-pelan.
Jenderal, Zimei tidak mengecewakanmu, menangkap hidup-hidup jenderal musuh. Sebenarnya, Wakil Jenderal Fang. Penasihat Liao, tidak perlu banyak bicara. Hari ini, aku akan memberitahu semua orang apa itu papan pasir dan strategi perang. Di hadapan kekuatan absolut, tidak ada artinya. Dan bagi mereka yang berkata aku tidak sebaik dia, ketahuilah, siapa yang sebenarnya punya bakat jenderal, siapa yang bisa memimpin semua orang meraih kemenangan. Jenderal, belum ada pengumuman hasilnya. Kenapa kamu buru-buru mengumumkan pidato kemenangan? Tentu saja, ya, akulah pemenangnya. Pertempuran kali ini, kau kalah. Bagaimana mungkin? Wakil Jenderal Fang, kami sudah setengah jam sebelumnya, sudah tiba di sini. Ini menunggu kedatanganmu untuk mengumumkan hasil. Wakil Jenderal Fang, kau tinggalkan aku sendirian menjaga posisi. Mereka tidak butuh lama untuk mengepung dan membunuhku. Kau. Ya, kami di layar. Melihatnya dengan sangat jelas. Peri kecil King yang menang. Sekarang semua orang tahu pentingnya strategi perang, kan? Sungguh hebat. Kita juga bisa mempelajari strategi perang ini. Mengalahkan para barbar. Tentu saja bisa. Pasukan barbar sekarang melawan kita. Dengan taktik gerilya, mereka bertaruh kita. Tidak akan fleksibel atau berubah. Tapi kita, selama kita mempelajari strategi perang, siap menghadapi segala taktik, agar mereka datang takkan kembali. Dengan begitu, kita pasti akan menang. Sekarang, apakah kalian mau ikut saya? Belajar strategi perang? Kami ingin belajar. Kami ingin mengalahkan barbar. Tunggu, mari gunakan strategi Cicada Emas. Salah. Jelas ini strategi benteng kosong. Di tempat ini, kau lihat, bukankah kita harus pakai jurusku? Tuanku. Kali ini kau mendapat 5.000 pahala. 5.000? Jadi total yang kukumpulkan sekarang menjadi 6.100. Sepertinya, mengumpulkan pahala tidaklah sulit. King, terima kasih banyak. Kau sangat membantu. Sama-sama, kita kan teman. Saling membantu itu sudah seharusnya. Cepat atau lambat aku akan tinggalkan dunia ini. Yang bisa kulakukan adalah berusaha agar kalian menjadi kuat sendiri. Oh iya, Jenderal. Apakah kita punya tambang besi di sini? Ya, kenapa? Aku berpikir, untuk mengajak semua orang membuat baja murni. Dengan begitu, kita bisa terus-menerus memproduksi senjata. Orang-orang barbar itu tidak akan berani menyerang. Kau juga bisa membuat baja. Aku bisa banyak hal. Jenderal, bawa aku ke tambang besi. Aku akan ajari kau buat baja. Pelacur, membuatku malu di depan orang. Sungguh memalukan. Wakil Jenderal Fang, ada kabar tentang Ye Qingmei. Ternyata benar Ye Qing. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika berlaku kasar. Tak berwarna, tak berbau. Membunuh tanpa jejak. Lain kali datang lagi padaku. Aku ingin lihat. Seorang yang mati, masih bisa saingi aku merebut jenderal? Sudah berdebat strategi perang sepanjang pagi. Aku sangat lelah. Xiao Cheng. Kita berhasil. Apa yang berhasil? Ini yang kita tempa. Baja berkualitas pertama. Meski tidak sebagus yang Calberry dulu, tapi kualitasnya sudah cukup bagus. Wah, sangat bagus. Minumlah air. Mungkin, karena apinya kurang kuat. Masih ada kotoran yang belum hilang. Kalau begitu Xiao Qing, kau punya cara? Seharusnya ada cara. Lalu tunggu APA lagi? Cepat ikut aku. Pelen. Koki, cepat bawa sayuran. Tungu un tug d'Imazak. Datang. Ada APA? Jenderal, masalah besar. Prajurit di kemah, banyak yang sakit. APA. Cepat ikut aku.
Sebenarnya ada APA? Mereka kenapa? Jenderal, aku baru pulang dengar kabar masalah ini. Tabib Chu, kenapa mereka tiba-tiba sakit? Apa mereka keracunan? Jenderal, Wakil Jenderal Fang, gejala prajurit kita tidak seperti keracunan, lebih seperti wabah. Bagaimana bisa wabah? Kita susah payah, lelah tapi berharap. Apakah Tian musnahkan dinasti Dawu? Jenderal. Aku baik-baik saja. Semua ikut aku rapat di kemah. Jenderal, Bagaimana urusannya? Lapor Jenderal, bubuk penyakit wabah sudah dibawa masuk oleh jenderal wanita itu. Percaya setelah malam ini, kabar baik akan tersiar. Jean Beijing. Kau hancurkan kakiku. Aku akan menghancurkan seluruh kotamu. Tabib Chu, Jenderal kenapa sebenarnya? Yang lemah dan lomba. Yin tegang dan kencang, ditambah udara lembab. Jenderal juga kena wabah. APA, ada cara apa? Bisa selamatkan Jenderal. Tabib Chu, kita tak bisa tanpa Jenderal. Aku juga pertama kali. Lia penyakit seperti ini. Sekarang perbatasan dingin. Obat-obatan langka. Aku juga tak bisa apa-apa. Aku sekarang akan Jenderal obat pereda. Kenapa bisa begitu? Jenderal kenapa bisa kena? Wabah. Aku cuma kasih racun ke si imut itu. Wabah tak ada hubungannya. Jenderal, kau baik-baik saja. Jenderal, jangan nakuti aku. Aku ambilkan obat. Kalau Jenderal kenapa? Aku bagaimana? Xiao Qing. Jangan menangis. Sudah saat seperti ini, masih ingat si imut itu. Kenapa kalian halangi aku? Jenderal sekarang bagaimana? Lepaskan aku masuk. Dia kota apa-apa. Jenderal sekarang koma. Habut singkirkan si imut. Biar aku masuk. Biarkan aku masuk. Si imut aku bunuh kau. Kau hila APA. Jenderal sekarang bagaimana? Cepat biarkan aku masuk. Semua karena kau. Teman seperjuangan tak pasti. Jenderal tak kunjung sadar. Wakil Jenderal Fang, perkataanmu tak benar. Wabah ini tak ada hubungan dengan Dewi Xiaoqing. Iya juga, ini keterlaluan. Kita semua rakyat dinasti Wu, berkarya di militer, pulang berbakti orang tua. Hanya dia identitas tak jelas, sihir jahat, kalau bukan dia siapa lagi. Tapi Dewi Xiaoqing selalu bantu kita. Itu cuma omongan. Le Pascan de Wei Xiaoqing. Dengue tidak. Lepaskan aku. Bodoh dia selamat. Wabah sekarang adalah hukuman dari langit untuk kita. Betul. Apa harus semua tentara mati dulu baru sadar? Baru kalian sadar. Hanya bunuh baru dapat ampunan langit. Kita bisa selamat. Bunuh dia. Jangan dengar omong kosong. Wabah bukan azab langit, cuma infeksi kuman. Obati sesuai gejala. Diam. Aku sekarang akan basmi siluman ini. Teman gugur bisa tenang. Kau prajurit kecil, berani melawan atasan. Dewi Xiaoqing, kasih kita makan. Bawa kita menamperan. Tapi langit cuma dia. Lia kita Matios. Mati que la parent. Aku tak percaya langit, hanya percaya Xiaoqing. Dui Xiaoqing, jangan takut siapa yang Berani sentuh kau harus lalui mayatku dulu. Dewi Xiaoqing sudah lakukan banyak kebaikan. Kalau langit mau hukum, berarti langit yang salah. Kami selalu di pihak Dewi Xiaoqing. Dewi Xiaoqing jangan takut. Kami lindungi kau. Ya. Aku selalu percaya Xiaoqing. Sadarlah kalian semua, jangan lupa. Sekarang saudara-saudara dan jenderal, nyawa mereka di ujung tanduk, menunggu kita menyelamatkan. Kamu yang harus sadar. Kau kira membunuhku akan menghilangkan wabah? Sangat bodoh. Jika kalian percaya padaku, dengarkan aku. Aku pastikan semua pahlawan tetap hidup dengan selamat. Kalian gila? Dewi King. Bilang bisa menyelamatkan. Kalian dengar atau tidak? Kami mau mendengarkan. Dewi King, Kami semua percaya padamu. Jika kalian percaya padaku, aku tak akan mengecewakan siapapun. Wakil Jenderal Fang, kau pilih ikuti kanjenan pasukan, atau tetap ngotot? Jika kau gagal selamatkan mereka, akan kutuntut nyawamu. Wabah semakin dekat. Sehat atau sakit, harus lindungi diri. Di sini ada 100,000 masker dan disinfektan. Ganti masker tiap 4 jam. Di dalam benteng, semprot disinfektan tiap hari. Siap. Tabib Chu, obat sudah dikirim ke klinikmu. Di sini tertulis indikasi dan dosis obat.
Baik. Tapi banyak prajurit sudah tak sadarkan diri. Tak bisa makan. Sudah kupikirkan, di sini ada panduan cara infus dan beberapa pantangan penggunaan obat. Mungkin perlu waktu untuk mempelajarinya. APA benda ini? Orang di dalamnya hidup seperti aslinya, bisa memasukkan obat langsung ke tubuh. Luar biasa. Sungguh hebat. Devi King. Akan kupelajari baik-baik, tak akan sia-siakan. Usahamu. Nona King. Ada hal lain. Perlu bantuan? Bawa aku ke tanah kosong, Yang Lewis. Baik. Di sini saja. Ayo, benda ajaib. Perkenalkan, ini adalah rumah sakit pertama di Beishan. Sebut saja, Rumah Sakit Yanlei. Rumah sakit Yanlei. Turun dari langit begitu saja. Bangunan apa ini? Sangat aneh. Belum pernah kulihat. Penasihat militer Liao, klinik dan tenda prajurit. Terlalu sederhana. Tak bisa isolasi sempurna. Bisa tingkatkan penularan. Suruh pindahkan pasien. Case ini Simua. Baik, segera kulakukan. $8.000 Gongda Daitarima. Banyak sekali. Semua sudah siap. Sekarang bisa jenguk jenderal. Kenapa separah ini? Antibiotik, bagaimana diminumnya? Sudahlah. Bagus. Sudah masuk. Xiao Qing. Sudah pagi. Demamnya sudah turun, tapi wajahmu masih terlihat kemerahan. Mungkin demam ringan? Aku tidak merasakannya. JJ Yendrel, Anda sudah bangun. Aku sudah bangun. Jenderal, Anda sudah bangun. Yendrel, kami sangat khawatir. Aku baik-baik saja. Oh iya, bagaimana King pasukan di camp? Tenang, Jenderal. Non Xiaoqing menyediakan banyak obat. Dia juga mendirikan rumah sakit Yanlei. Kondisi rekan-rekan membaik. Beberapa hari lagi pulih total. Siakarlah, Xiao Qing. Atas nama seluruh pasukan di camp, terima kasih banyak. Tak perlu sungkan padaku. Xiao Qing. Yang kau lakukan ini tak hanya menyelamatkan pasukan kami, tapi juga seluruh dinasti Dawu. Wabah kali ini terjadi tiba-tiba. Ada petunjuk apa? Sudah kuperiksa semua. Pengeluaran sehari-hari juga normal. Tak ada yang mencurigakan. Pasti dibawa dari luar. Keku Ali, ada pengkhianat. Keamanan camp sangat ketat. Siapa yang berani? Membawa benda kotor itu masuk? Berani membawa virus ke camp. Dia sangat jahat. Jangan asal bicara, ITU Buchenraken. Tapi wabah penyakit. Gendral. Pasukan barbar menyerang. Baru kena waba. Pasukan baba langsung mini-erang. Ini pasti rencana mereka. Yang terpenting sekarang adalah lawan pasukan barbar dan tangkap si pengkhianat. Harus kita tangkap. Aku punya cara. Bisa lawan pasukan barbar dan tangkap pengkhianat. Warga sekalian, Pasukan barbare Sebentar la Jimenerbu. siapkan barang berharga. Dan Persedian Makanan. Ikut kami mengungsi dari Beishangwan. Warga sekalian, Pasukan barbare. Pasukan Jean Tak Perna, Lari sebelum bertempur.
Jenderal, kita akan jadi bahan tertawaan. Bukan lari sebelum bertempur, tapi mundur untuk maju. Pasukan baru sembuh, dan jumlahnya jauh lebih sedikit. Tak bisa hadapi langsung. Harus pakai strategi. Mungkin itu strategi kota kosong dalam seni perang. Benar. Malam ini kita bisa melakukan strategi menutup pintu untuk menangkap musuh. Bukannya menangkap mata-mata, mereka semua kabur. Bagaimana menangkapnya? Mereka akan pergi. SI mata-mata pasti panik. Untuk menyebarkan kabar. Kepanikannya akan menunjukkan kesalahannya. Cepat lihat orang itu. Orang lain lari keluar. Tapi dia malah menyesap mesak. Ternyata dia. Ikuti dia. Jika ada yang mencurigakan, tangkap segera. Baik, aku segera pergi. Jenderal, izinkan aku pergi. Kapan dia berubah? Sangat positif. Berhenti. Saya pakau. Apa yang saya berikan terakhir kata? Apa yang kau tahu? Saudara di ketentaraan. Hampir mati. Kau berani menyakitiku. Jangan omong kosong, biarkan aku pergi. Atau aku tertangkap. Jangan berpikir tentang akhir yang baik. Aku bisa membunuhmu sekarang. Aku mati secara alam. Menanjamu. Wakil Jenderal Fang. Temukan cara untuk membiarkan aku pergi. Kalau tidak, Aku akan menarik kamu ke neraka. Wakil Jenderal Fang sangat bagus. Kau tertangkap begitu cepat. Mari kita berikan. kau juga kakap Kijim. Saudara sendiri, katakan bunuh saja. Kehidupan mereka tidak lebih dari campuran prajurit kelas 2. Ketika mereka mati, saya akan menggunakan perawatan prajurit kelas 1 untuk mengkompensasi keluarga mereka. Semua orang mati. Kebaikan apa yang Anda kirim? Aku akan mencarimu. Kerja bagus. Saat itu barbar akan menyegel Anda sebagai jenderal. Tangga sebentar. Tidak satu orang. Mereka menggunakan meriam. Aku meledakkan kaki kakakku. Kami menginginkan hutang darah dan pembayaran darah. Beritahu saudara-saudara. Bergegas ke kota. Membunuh mereka tanpa meninggalkan. Addis. Pencarian detail. Ya. Jenderal tidak sendirian. Jenderal, kita juga tidak. Jenderal. Kami menemukan anggur. Sangat harum. Kita tidak di sini untuk minum. Anda terus mencari. Ya. Konoichi. Sudah lama. Pertempuran Utara. Sebenarnya bermain denganku. Saya, kau masak ke barak kami, menempatkan virus. Saya pikir penjahat itu adalah Anda. Jadi kalian semua berhasil. Lalu adikku Koji Noji. Hadiah untuk kalian. Apakah kalian suka? Setelah penyakit menular, kalian juga bisa menular. Konoichi. Benar-benar memenangkan perang. Apakah Anda melakukan apapun yang Anda bisa? Saudara omong kosong kecil. Tentara perang terinfeksi. Macan kertas membunuh mereka. Api lain membakarnya. Bastion pas ini adalah milik kita. Beri aku terburu-buru. Terburu-buru. Pasukan mundur. Apa yang mereka miliki? Apakah itu artileri? Pertempuran Beichong. Beraninya kau menggunakan meriam. Anda tidak takut untuk melewati Beishen. Apakah gorengnya tidak dibiarkan? Jangan khawatir. Hal ini lebih lembut dari artileri. Apa itu? Saudara. Anda pikir Anda akan menjatuhkan saya? Tidak aba-aba. Ketika saudara-saudaraku datang, bunuh kalian. Titik ini, saudara-saudaramu harus. Mereka semua tertangkap. Apa yang kau katakan?
Bantu à cul. Coran. Coran. Gendral. Seni perang yang diajarkan oleh peri cahaya kecil sangat berguna. Kami semua menangkap orang barbar. Apa yang Anda katakan tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Anda kehilangan 30.000 tentara. Dapat mengalahkan 200.000 tentara barbar. Ada Perika Ayak et Sildi. Salah satu dari kita akan atas kalian satu camp. Tidak mungkin. Apa yang terjadi pada kau baik-baik saja? Tidak apa-apa. Hetai. Ringan kecil. Ringan kecil. Ringen Kessel, and a band gun. Apa yang kamu lakukan? Pertempuran Beicheng. Aku akan membunuhmu. Apa yang harus dilakukan Xiao Qing? Aku harus hidup. Saya adalah negara liar. Pemena pertama. Kau ingin dia bertahan. Bermimpi. Tutup mulut. Peri cahaya kecil pasti akan bertahan. Kapas. Tidak akan ada yang salah. Jenderal peri cahaya kecil, kehilangan banyak darah, butuh transfusi darah darurat. Transfusi darah. Cepat kehilangan saya. Darahmu belum tentu cocok, menghitung satu lagi, kau tidak cukup. Dr. Chu memeriksa saya. Periksa saya. Aku akan bersiap sekarang. Datang ke tempat berikutnya. Bae. Selanjutnya. Bagus untuk yang berikutnya. Peri Kessel Ringen. Kami diselamatkan. Bagus sekali. Selama. Perika Ayak et Sildi selamatkan. Bagus sekali. Beicheng berterima kasih kepada saudara-saudara. Jenderal, ini yang seharusnya kita. Peri cahaya kecil adalah milik kita. Peniel Amat. Bisa membantunya. Kami sangat senang. Ya. Aku akan datang. Ringan kecil. Kau sudah bangun. Bagus sekali. Baiklah, aku baik-baik saja sekarang. Kau sudah koma selama 7 hari. Bagaimana bisa baik 2 saja? Itu semua buruk bagiku. Jika bukan karena aku tidak melindungi dan kau tidak akan menderita.
Itu adalah panah yang dilepaskan oleh Noho. Bagaimana saya bisa menyalahkan Anda? Dan kau jenderal, aku seharusnya menyelamatkan. Ringan kecil, apakah Anda menyelamatkan saya? Itu benar-benar hanya karena, apakah saya seorang jenderal? Hetai. Ringan kecil. Gadis kecil ringan, kau sudah bangun. Wakil Jenderal Liao Junfang. Bangun saja, Anda tidak tahu waktu ini seberapa cemas kita. Tentu saja, yang paling cemas adalah jenderal kita. Oh, benar, ini adalah tentara dan warga sipil kita. Buku Vanmin. Berdoa untuk Anda. Anda terlalu sopan. Dapatkan 50.000 jasa. 50.000. Tidak ada, kami hanya memiliki lebih dari 40.000 orang. Aku tidak bermaksud itu. Terima kasih. Aku kaya dalam semalam. Jenderal. Ketidakmampuan tidak dapat menemukan mata-mata itu. Seharusnya diambil oleh orang barbar. Mereka membunuh. Dua saudara kita. Pokoknya, pastikan untuk menemukan mereka. Dendam pada saudara-saudara kita. Yeah. Tunggu sebentar. Apakah pengkhianat itu belum tertangkap? Pria ini sangat licik. Sulit ditangkap. Jika kau pikir kau bisa menangkap. Kalau begitu kau pergi. Aku tidak bermaksud. Baiklah. Ringan kecil. Prioritas utama Anda sekarang, itu adalah istirahat yang baik. Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain. Apa itu? Baiklah. Tapi jika ada kebutuhan, harus mencariku. Tempel saya di semua jalan. Jenderal diperintahkan untuk melaporkan orang ini. Hadiah 200. Ya. Pergi ke West Lane malam ini. Kiliar. Wakil Jenderal Fang. Jangon Detong. Apakah kamu ingin? Bagaimana cara menempatkan Jenderal No Keiichi? Simpan itu. Bagaimana dengan itu? Untuk membiarkan aku pergi. Aku sedang terburu-buru. Lakukan semuanya. Jangan khawatir, Jenderal Nojoji mengatakan, ini terakhir kali aku melihatmu. Mengapa saya percaya? Ini adalah terakhir kalinya. Atau kita baik-baik saja. Atau kita mati bersama. Wakil Jenderal Fang. Noji, kau berani keluar. Hei, jangan impulsif. Sebenarnya hal ini, kami juga bisa membantumu. Lepaskan Jenderal Barbar. Ini adalah kematian. Bagaimana Anda bisa membantu saya? Wanita itu bernama Xiao Qing. Kau pasti sangat membencinya. Aku punya rencana yang sempurna. Bisa menyelamatkan saudaraku, yang bisa memecahkan wanita itu. Yang paling penting adalah, tidak ada yang akan meragukannya. Bagaimana dengan Wakil Jenderal Fang? Rencana apa? Beronti. Apa pekerjaanmu? Tuan, saya dari dapur umum. Saya datang bantuan pangan bulan ini. Lihat. Kenapa sebelumnya tak pernah lihat? Angkat kepala. Ada APA? Wakil Jenderal Fang. Ada masalah APA? Wakil Jenderal Fang. Saya datang ambil bantuan pangan. Kenapa kali ini sangat terlambat? Cepat. Ya. Wah, wajahmu sungguh cantik. Siapa kau? Ini tempat apa? Lepaskan aku. Aku Jenderal Besar Suku Barbar. Serahkan semua senjata. Untuk Zhan Beicheng itu padaku. Aku jadikan kau istri jenderal. Buang ludah. Mimpi kau. Aku peringatkan kau. Lepas aku sekarang. Kalau kau tak melepaskanku, Zhan Beicheng pasti tak akan memaafkanmu.
Kalau dia tahu, paling cepat besok pagi. Malam ini, aku taklukkan kau. Pergi. Beijing Gan. Mulai sekarang, kau harus patuh padaku. Gendral. Jenderal, ada masalah. Pasukan menemukan warga pengangkut pangan di lembah. Mereka sudah tewas. APA, pengangkut pangan baru saja pergi? Bahaya. Obat bius? Pergi. Bloker Jerban Beishan. Segera lakukan pencarian. Temukan Xiaoqing. Siap. Xiongzik Xiaoqing Ilan. Sepakarik Xiongzik Xiaoqing. Kenapa baru datang? Saat keluar, terus ke barat. Jangan sampai aku lihat kau lagi. Pergi, bajingan. Pergi. Perempuan hina. Kebunu kau, General. General. Burek. Pasukan Jan datang. Apa? Jepit rambut Xiaoqing. Teruskan pencarian. Siap. Ada kabar? Belum ditemukan. Tapi kami temukan jepit rambut Dewi Xiaoqing. Aku di sini. Cepat selamatkan aku. Dia masih hidup? Kalian orang-orang bodoh. Yang Takbikus. Wakil Jenderal Fan. Jenderal, ada petunjuk? Mereka mungkin ke utara. Coba cari di sana. Teruskan pencarian. Siap. Cepat. Lebih cepat. Nanti kehabisai kau. Lapor. Gendral. YE Hawaii Kabur. Apa? Dia culik Dewi Xiaoqing. Lalu selamatkan Yehaoi. Ini pasti rencana mereka. Yang bisa lakukan ini, pasti ada mata-mata. Siapa yang ke penjara? Semua sibuk cari Xiaoqing. Ada yang lihat Wakil Fang. Wakil Jenderal Fang. Jenderal, penjaga kemah bilang, saat orang pengumpul gandum, Wakil Fang ada di situ. Di mana Wakil Fang? Temukan dia. Siap. Jenderal, Anda curiga Wakil Fang? Tapi mana mungkin. Aku juga tak mau percaya. Ikut aku ke halaman itu. Mundur kalian semua. Fang Zaimei, apa maumu sebenarnya? Apa yang kulakukan? Bukankah kau sudah tahu? Wakil Fang. Kami tahu sifat aslimu. Apa masalahmu? Katakan saja. Kita cari solusi bersama. Sudah tak ada jalan. Semua penderitaanku. Karena si manis ini. Kalau dia tak persing, aku tak akan meracuninya. Ternyata jebakan barbar. Samuel Kinawaba. Suku barbar memaksaku. Aku seperti dalam minyak. Mendidih tersiksa. Sementara dia, kalian puja setinggi langit. Disembah bagai dewi. Berdasar apa? Kalau bukan niat jahat, tak akan begini jadinya. Sekarang kau salahkan Xiaoqing atas segalanya. Kau. Kalau bukan karena dia, aku tak akan begini. Aku bisa kabur. Tapi kalian semua, hanya peduli si manis. Kubawa dia mati bersamaku. Xiaoqing. Xiaoqing. Xiaoqing, kau baik-baik saja? Xiaoqing. Lapor. 3 kilometer di luar gerbang kota, menemukan jejak Ye Haoyi dan kawan-kawannya. Tangkap. Hidup atau mati tidak penting. Siap. Bagaimana keadaannya? Tidak apa-apa, hanya belum cukup istirahat. Pingsan karena kaget lagi. Saya akan buatkan obatnya dulu.
Jenderal. Kedua bersaudara Ye Hao sudah ditangkap. Mereka ingin bunuh diri, tapi kami berhasil mencegahnya. Membunuh begitu banyak anak buahku. Tangani mereka dengan baik. Jangan sampai mereka mati. Siap, Jenderal. Sekarang perang sudah usai. Apakah akan melaporkan jasa perang ke Kaisar agar para prajurit di barak? Itu juga yang kupikirkan. Pergilah. Baik. Bagus, sangat bagus. Cepat panggil Jenderal Zhan kembali. Aku akan memberinya hadiah. Jenderal menang perang. Jenderal perkasa. Lihat jenderal itu tampan dan gagah sekali. Pria berbaju putih di belakangnya juga sangat tampan. Sangat tampan. Sama-sama. Lihat anakku, gagah perkasa. Berwibawa. Sayang Bei Cheng sudah punya istri. Sayang, kamu akan menderita. Bibi. Asalkan bisa bersama. Kakak Bei Cheng. Aku rela apapun. Hai, Ying, lihat. Orang di belakang Bei Cheng. Kenapa terlihat familiar? Mungkin orang kepercayaan. Kakak Bei Cheng. Bibi mungkin pernah melihatnya. Bukan. Aku merasa. Kakak Bei Cheng segera akan pulang ke kediaman. Kita juga harus pulang. Iya, cepat pulang. Kakak Bei Cheng datang. Bai Cheng. Ibu. Anakmu berperang di luar selama 5 tahun. Tak bisa berbakti pada ibu. Mohon ibu menghukumku. Cepat bangun. Kau bertempur di luar. Melindungi rakyat Wuch. Mana mungkin ibu marah. Anakku, kau sudah menderita. Anakmu tidak menderita. Kau jenderal muda. Peno Semangat. Ibu yang tidak mampu. Membuatmu menikahi Ye Qingmei. Orang tak berbudi dan tak berbakat itu. Benar, kakak sepupu terlalu teraniaya. Kali ini saat menghadap Kaisar, aku akan minta cerai. Istriku. Tak mungkin Ye Qingmei. Kakak Bei Cheng pasti sangat benci. Si bodoh itu. Berarti bisa jadi istri jenderal. Apakah Kaisar akan setuju? Tidak peduli. Zhang Bei Cheng. Putriku Qingmei mencintaimu sangat dalam. Bahkan demi kau, ke perbatasan yang dilanda perang. Kau begitu kejam. Perasaannya sepihak, bukan urusanku. Bajangan. Beraninya kau pukul putraku. Aku. Ibu. Tamparan ini, kuhormati kau sebagai sesepuh. Takkan kupermasalahkan jika kau masih mengganggu kara tak masuk akal. Jangan salahkan saya bersikap kasar. Karena kau meremehkan markisah kami. Biarkan putri pulang dari kamp militer. Kami tak akan memaksamu. Kapan dia pergi ke kamp militer? Aku tak pernah melihatnya. Apa? Putriku tak mungkin mengalami sesuatu. Kan, Ye Qingmei pergi sendiri. Bahkan jika terjadi sesuatu, tak ada hubungannya dengan Kakak Bechonke. Benar, jangan kira kediaman mudah ditindas karena yatim piatu. Kalian. Dia menikah ke keluargamu. Kalian keterlaluan. Nyonya. Mangapako datang Karim Azala. Kau jenderal penjaga perlintasan Beishan. Aku tak bisa memaki. Tapi masalah putriku, kau harus bertanggung jawab. Pulant. Jenderal, pernahkah kau berpikir? Sebenarnya Ye Qingmei tak seburuk itu loh. Mungkinkah Xiao Qing salah paham? Aku punya perasaan padanya. Bahkan jika dia baik, aku tetap membencinya. Xiao Qing, tak ada perasaan sedikit pun padanya. Bagaimana jika kuat akulah Ye Qing? Maklumat Kaisar tiba. Taida Kaisar telah tiba. Mandat dari langit, Kaisar berfirman Zhan Beicheng. Prestasi militer gemilang, menggetarkan seluruh negeri. Kini diangkat sebagai Jenderal Besar Sen Guan. Diberi 1000 gulungan sutra, 10.000 tael emas. Demikian. Terima kasih atas anugerah besar tuanku. Jenderal Zhan, Baginda Kaisar telah lama menunggu Anda. Silakan ikuti saya segera masuk istana. Mari menghadap Baginda. Baik. Xiao Qing, tunggu aku kembali.
Hamba menghadap Yang Mulia. Bangkitlah. Baik. Sekarang sedang tahun bencana. Zhenguan Utara. Dan terus-menerus diserang suku barbar. Derita akibat invasi. Pertempuran ini sungguh bagus, membuat Baginda sangat lega dan puas. Ini semua adalah tugas hamba, Yang Mulia. Yang Mulia, Anda tidak perlu berkata banyak. Jangan bicara formal kepadaku. Katakan, hadiah apa yang Anda inginkan? Yang Mulia, hadiah Anda sudah lebih dari cukup. Jika memang harus meminta sesuatu, hamba ingin bercerai. Bercerai? Aku menikahkanmu dengan Putri Marquis. Apalagi yang Membuatmu tidak puas? Fatak, mana mungkin tidak daya begitu saja. Hamba sudah punya pilihan hati. Tidak ingin menunda gadis itu. Zhan Beicheng. Aku mengangkatmu Jenderal Besar Zhen Guan. Haka kau benar-benar demi sintepisasan ini Melawan titah. Saya harap Yang Mulia mengabulkannya. penjaga. Cambuk 30 kali. Bawa orang yang durhaka ini hingga dia sadar. Terima kasih atas anugerah besar tuanku. Bei Cheng lancar di ketentaraan. Kalian pasti berjasa besar. Wanita tua ini menggunakan T sebagai pengganti arak. Untuk menghormati kalian. Penasihat militer Liao. Saya kenal. Adik muda di sebelah saya ini. Terlihat agak akrab. Tapi tidak ingat namanya. Seleka. Dia tidak akan mengenaliku bahwa aku Ye King Mei kan? Nyonya, ini Xiao King, di ketentaraan. Dia banyak membantu jenderal. Xiao Qing. Aku semakin merasa akrab. Kau anak dari keluarga mana? Bibi. Perjamuan di sayap timur sudah disiapkan. Para tamu sudah duduk. Tinggal menunggu Kak Bei Cheng pulang. Baik. Denganmu di sisi Bei Cheng, aku pun tenang. Jean Beicheng Panya Selir. Nyonya, ada kabar buruk. Kenapa heboh sekali? Tidak sopan sekali. Jenderal dipukul oleh Yang Mulia. APA? Anakku, apa yang sebenarnya terjadi? Jenderal bersikeras menceraikan Ye King Mei. Yang Mulia marah besar, lalu menghukumnya. Tidak apa-apa, biarkan Kaisar melepaskan amarahnya. Teddy, dia bahkan memberiku semangkuk sup penenang. Aduh, APA pantas kamu ribut soal cerai. sampai rela dipukuli? Sungguh, aku tidak tahu harus berkata apa. Ebio, aku harus bercerai. Kakak Beicheng. Kamu tidak perlu terburu-buru. Aku akan selalu menunggumu. Ternyata, dia begitu terburu-buru ingin bercerai karena dia. Sudah, cepat bantu anakku kembali ke kamar. Yinging, pergi ke balai tabib sakti. Cepat panggil tabib Ge ke sini. Tenang saja, aku tidak terluka parah. Sepertinya aku tidak perlu memberitahu jenderal identitasku. Jangan menambah masalah. Ayah. Jadi maksudmu, Zhan Beicheng. tidak tahu kalau kamu istrinya. Sekarang kamu harus memberitahu identitas. Mungkin pandangannya padamu akan berubah. Hubungan pernikahan ini masih bisa berlanjut. Mei apa rencanamu? Dia sudah punya orang yang disukainya. Biradahu dia. Hanya akan menambah masalahnya. Ayah, soal perceraian ini. Ya sudah, setujui saja. Kamu benar-benar berniat begitu? Ya. Ah, sudahlah. Hari ini Kaisar menghukumnya. Itu juga untuk menunjukkanku. Mungkin beberapa hari lagi, Kaisar akan memanggilku ke istana untuk membicarakan hal ini. Jenderal. Kenapa kamu di sini? Mana Xiao Qing? Bukankah kamu punya? Sepupu Yingying buat APA perlu nonak Xiao King? Kamu mengada-ada. Mungkinkah Xiao King cemburu? Cepat bantu aku berpakaian. Baik. Kakak Beicheng. Aku merebus sup ayam hitam ginseng api untukmu. Hei, kakak Bei Cheng. Mau kemana? Lukamu belum sembuh. Xiao Qing. Akhirnya aku menemukanmu. Jenderal, ada perlu apa mencariku? Aku baru saja dipukuli. Kamu bahkan tidak datang menemuiku. Jadi aku datang menemui. Jenderal, pria dan wanita tidak boleh bersentuhan. Di antara kita, lebih baik menjaga jarak. Xiao Qing, apakah kamu cemburu? Jenderal, lelucon macam apa ini? Kenapa aku harus cemburu jika tidak ada urusan lain?
Kalau begitu aku pergi dulu. Xiao Qing, Liu ingin hanya sepupuku. Dari awal sampai akhir, aku hanya menyukaimu. Apa yang kalian lakukan? Jalan, Apayang Kolakukan. Kamu tidak apa-apa? Kakak Bui Cheng. Kamu benar-benar demi pria lembek ini. Mandoronku. Diam, sejak kapan kamu menjadi begitu? Kelak, cepat minta maaf pada Xiao Qing. Seyatida Kakan Mantamaf. Kak Bui Cheng. Sekarang aku milikmu. Kau tidak bisa begini padaku. Apa omong kosongmu? Kita sudah janji. Menunggumu berpisah, lalu bawa aku masuk. Kapan aku bilang hal seperti itu? Bibi berjanji pada. Apa kau ingkar janji? Ibu sungguh bingung. Xiao Qing. Dia di mana? Pokoknya aku takkan menikahimu. Jangan bicara sembarangan lagi. Xiao Qing. Kak Bui Cheng. Aku pasti jadi wanita MU. Gendral. Yang ikut penasihat Liao dulu. Mana ada Kessel ITU? Saya tidak ingat. Cepat cari dia untukku. Katakan padanya, ada urusan penting. Baik. Xiao Qing tidak mungkin marah padaku, kan? Aku harus segera mencarinya. Kak Bui Cheng. Aku salah. Maaf ya. Bukan aku yang perlu kau minta maaf. Kak Bui Cheng. Saya menghabiskan 3 jam. Supayam rebusant. Minumlah sedikit saja. Maaf, aku tak suka kesampaian. Sedikit saja. Ayolah. Kau memberiku obat. Kak Bui Cheng. Aku akan buktikan padamu. Anda akhirnya kembali. Jenderal perlu Anda. Xiao Qing, kau datang juga. Jenderal. Xiao Qing, Liu Yingying memberiku obat. Aku merasa sangat tidak nyaman. Bukankah kau suka dia? Kenapa tidak kau manfaatkan? Siapa bilang aku suka dia? Aku, San Bei Cheng, seumur hidup ini dan hidup sesudahnya pun hanya menyukaimu saja. Mau kemana? Memberimu penawarnya. Xiao Qing, apa ini tidak pantas? Kita sudah resmi. Apa yang tidak pantas? Kamu sudah bangun, Xiao Qing. Ya. Tenang saja. Tunggu sampai aku berpisah. Aku pasti akan menikahimu dengan megah. Jean Bei Cheng. Ya. Apakah kamu belum tahu nama lengkapku? Nama lengkapku adalah Ye Qingmei. Ye Qingmei, nama yang indah. Ye Qingmei, namamu Ye Qingmei. Terkejut kan? Tak terduga kan? Kamu adalah istriku, Ye Qingmei. Kamu menyembunyikan ini dariku begitu lama. Seleka, Ada APA? Yang Mulia Kaisar, telah menyetujui perceraianku. Aku harus segera menemuinya. Titah Kaisar tiba.